Di dunia yang terobsesi untuk tampil cantik dari luar, apakah Anda cukup berani menghadapi kenyataan tentang jiwa Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah jiwa Anda benar-benar siap menjalani pekan suci? Kita tidak berbicara tentang mempersiapkan rumah, menghadiri misa Minggu Palma, atau mengikuti tradisi keluarga. Kita sedang membicarakan sesuatu yang lebih dalam, lebih tidak kasat mata, namun jauh lebih mendesak keadaan jiwa Anda. Karena Anda bisa mengenakan pakaian terbaik Anda untuk Paskah dan tetap berjalan menuju jurang maut tanpa menyadarinya. Dalam kata-kata Santo Alfonsus Maria de Liguori, siapapun yang memasuki pekan suci dengan jiwa dalam dosa berat mendekati salib Kristus tanpa meletakkan pedang mereka yang berlumuran darah. Dan Padre Pio, dengan ketegasan seorang Nabi Allah yang sejati, memperingatkan, pengakuan dosa bukanlah sebuah pilihan bagi mereka yang ingin diselamatkan. Ini adalah langkah pertama jiwa menuju kebangkitan. Pekan suci bukan sekadar kenangan liturgi. Ini adalah kesempatan sakral untuk mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali dalam kasih karunia. Namun keajaiban itu tidak terjadi secara otomatis. Dibutuhkan tindakan keberanian untuk melihat ke dalam diri sendiri dan mengenali apa yang mencemari jiwa Anda. Hari ini, saya akan mengungkap 12 dosa besar yang banyak diantaranya dinormalisasi oleh masyarakat, bahkan oleh umat Katolik. Sebelum kita mengungkap kebenaran yang menggugah jiwa ini, ketik Padre Pio di komentar jika Anda semua setuju. Ketuk suka untuk berbagi cinta dan berlangganan dengan notifikasi. Ada twist tak terlupakan di bagian akhir yang perlu Anda lihat. Ini adalah dosa-dosa yang dianggap berat oleh Padre Pio, bukan hanya karena gravitasi objektifnya, tetapi karena dosa-dosa tersebut mengeraskan hati, membungkam suara roh, dan menutup pintu menuju keselamatan. Pesan ini bukan untuk semua orang, ini untuk mereka yang masih memiliki keberanian untuk bercermin pada jiwanya dan berkata, Tuhan, aku tidak ingin terus seperti ini, tunjukkan kebenaranku dan bantu aku berubah. Jika Anda memiliki keberanian itu, jika Anda merasa sudah waktunya untuk melakukan transformasi spiritual yang sejati, tulislah dalam hati Anda sekarang juga. Padre Pio, saya ingin diselamatkan. Tindakan Anda akan membuka pintu bagi wahyu ini untuk menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Berjalanlah bersama saya melalui perjalanan pemeriksaan batin ini, satu persatu. Kami akan mengungkapkan dosa-dosa yang harus Anda akui sebelum Triduum Paskah. Dan kami akan melakukannya dalam terang iman, spiritualitas yang mendalam, dan nasihat berapi-api dari Padre Pio. Dosa pertama, menerima Ekaristi dalam keadaan dosa berat. Hanya sedikit dosa yang mendukakan hati Yesus seperti dosa ini. Padre Pio berkata, dengan berlinang air mata, setiap komuni yang diterima tanpa pengakuan terlebih dahulu adalah seperti menancapkan paku baru ke kayu salib. Namun ribuan umat Katolik melakukan hal ini setiap pekan suci dengan sikap acuh tak acuh. Pikirkan sejenak. Pernahkah Anda menerima komuni hanya agar tidak terlihat buruk, agar tidak tetap duduk sementara orang lain berjalan maju? Mungkin dengan keraguan dalam hati nurani Anda namun tanpa mengaku dosa terlebih dahulu? Katekismus Gereja Katolik sangat jelas. Siapapun yang sadar akan dosa berat harus menerima sakramen rekonsiliasi sebelum komuni. Dan Santo Paulus sendiri, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, memberikan peringatan yang sangat mengguncangkan kita. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27, barang siapa makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia bersalah karena mencemarkan tubuh dan darah Tuhan. Berkomuni dalam dosa berat bukanlah sebuah kesalahan sederhana. Itu menajiskan yang sakral. Ia mendekati altar tanpa pakaian pesta, seperti yang dikatakan dalam perumpamaan Injil. Dan hal ini mempunyai konsekuensi rohani yang sangat serius. Hal ini mengeraskan jiwa, melemahkan hati nurani, dan membuka pintu menuju suam-suam kuku rohani. Padre Pio merangkumnya sebagai berikut. Lebih baik tetap rendah hati di bangku gereja daripada mendekati altar dengan sombong. Periksalah hatimu saat ini. Pernahkah Anda memendam kekesalan, kebencian, atau keinginan balas dendam? Pernahkah Anda melakukan tindakan tidak murni atau memiliki pikiran penuh nafsu tanpa mengakuinya? Pernahkah Anda berbohong, memfitnah,
mencuri, atau memanipulasi seseorang? Jika jawabannya ya, jangan berkomunikasi tanpa mengaku terlebih dahulu. Jangan lakukan itu karena kebiasaan. Jangan lakukan itu karena malu. Lakukanlah dengan jujur, maka kamu akan menerima anugerah terbesar, kedamaian jiwa yang berdamai dengan Tuhan. Dosa kedua, mendendam dan menolak memaafkan. Ada luka yang mengeluarkan darah di dalam hati, kata-kata yang tak terucap, pengkhianatan yang kita biarkan menumpuk bagai batu di hati. Meskipun hal ini tampak normal bagi dunia, namun bagi Tuhan, hal ini bersifat fana. Padre Pio berkata, dendam tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga memisahkan Anda dari kasih karunia. Setiap kali Anda menyimpan dendam, Anda membangun tembok antara jiwa Anda dan rahmat ilahi. Yesus sudah jelas tidak memberikan ruang untuk penafsiran. Dalam Matius pasal 6 ayat 15, jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan bukanlah suatu kemewahan pilihan, itu adalah kebutuhan bagi jiwa. Dan ketika Anda berpegang teguh pada kebencian, bahkan menyamar sebagai keadilan, jiwa Anda mulai layu seperti bunga tanpa air. Menyimpan dendam berarti membiarkan luka semakin membusuk. Itu adalah hidup dengan racun rohani. Dan banyak orang yang datang ke pekan suci dengan dendam bertahun-tahun dalam jiwa mereka. Percaya bahwa mereka dapat berkomunikasi, bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam sengsara Kristus tanpa harus meniru pengampunannya. Ingat, memaafkan tidak membenarkan, itu membebaskan. Anda tidak memaafkan karena orang lain pantas mendapatkannya. Kamu memaafkan karena kamu berhak hidup damai. Periksalah hatimu sekarang. Adakah seseorang yang namanya masih membuatmu sakit hati? Pernahkah Anda berkata, saya memaafkan, tetapi terus mengingatnya dengan amarah? Apakah Anda menolak mendoakan orang yang telah menyakiti Anda? Jika Anda tidak bisa memaafkan, setidaknya mintalah rahmat untuk memulainya. Namun jangan mendekati altar dengan jiwa yang penuh duri. Anda tidak dapat menerima pengampunan dari Tuhan ketika Anda menolak untuk mengampuni. Dosa ketiga, menjelek-jelekkan orang lain, fitnah dan gosip. Padre Pio memperingatkan dengan tegas, lidah bisa lebih tajam dari pedang, dan setiap perkataan yang diucapkan terhadap saudara akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam pekan suci, kita mengingat bagaimana Yesus dikutuk secara tidak adil melalui kata-kata, melalui gumaman, melalui gosip yang tersebar di antara orang banyak. Dan kita, berapa kali kita menghancurkan reputasi seseorang dengan ungkapan yang disamarkan sebagai kekhawatiran? Apakah kamu mendengar apa yang mereka lakukan? Aku memberitahumu agar kamu dapat berdoa untuk mereka. Maka dimulailah racun yang menyebar setetes demi setetes, menghancurkan reputasi dan menabur perpecahan. Fitnah membunuh tanpa meninggalkan jejak fisik. Gosip mencemari seluruh lingkungan. Dan yang terburuk, banyak umat Katolik berpartisipasi dalam hal ini, bahkan setelah komuni, tanpa menyadari betapa beratnya spiritual dari kata-kata mereka. Katekismus menyatakan dengan jelas, setiap perkataan atau sikap yang secara tidak adil merugikan reputasi orang lain adalah dosa besar. Lihatlah ke dalam dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya telah berbicara tentang orang lain secara tidak perlu, meskipun apa yang saya katakan itu benar? Apakah saya pernah mengkritik dengan sarkasme atau menertawakan kemalangan orang lain? Apakah saya menyebarkan rumor hanya untuk merasa superior? Sebelum berbicara tentang seseorang, ingatlah selalu ujian ini. Akankah Yesus mengulangi apa yang Anda katakan? Saat Anda merenungkan dosa-dosa pertama yang Padre Pio imbau agar kita akui, saya ingin membagikan sesuatu yang istimewa yang telah kami siapkan untuk menemani perjalanan rohani Anda selama masa Prapaskah dan Pekan Suci. Ini adalah e-buku eksklusif kami, Rahasia Spiritual Santo Padre Pio. Harta karun kebijaksanaan di mana Anda akan menemukan doa-doa yang kuat, refleksi mendalam berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda sehari-hari. Materi ini bukan sekedar informasi, ini adalah alat transformasi spiritual yang secara sempurna melengkapi pesan hari ini. Ini mencakup latihan untuk memeriksa hati nurani Anda, doa untuk pembebasan, dan metode pengakuan dosa yang tulus.
Jika Anda ingin memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan melalui ajaran Padre Pio, Anda dapat menemukan link download di sumber yang disediakan. Ini adalah hadiah kami untuk Anda, sehingga waktu sakral ini dapat benar-benar diperbarui. Sekarang, mari kita lanjutkan perjalanan kita menelusuri dosa-dosa yang Padre Pio anjurkan, agar kita akui sebelum Pekan Suci. Dosa keempat, mengabaikan sholat. Tidak berdoa bukan hanya sekedar kelalaian, ini adalah putusnya hubungan dengan Tuhan, pernyataan diam tentang kemandirian. Dan banyak orang, meskipun mereka menghadiri misa, tidak pernah berdoa dalam kehidupan sehari-hari mereka. Padre Pio berkata dengan sedih, jiwa yang tidak berdoa berada dalam bahaya kematian, seperti tubuh yang tidak bernapas. Bagaimana Anda bisa menjalani Pekan Suci, berjalan bersama Yesus menuju salib, jika Anda tidak berbicara dengannya sepanjang tahun? Bagaimana Anda bisa mengharapkan penghiburan, bimbingan, atau mukjizat jika Anda tidak mendedikasikan 10 menit sehari kepadanya? Doa bukan hanya untuk orang-orang kudus atau saat-saat krisis. Itu untuk bertahan hidup di dunia yang terus-menerus mencoba menjauhkan Anda dari kekekalan. Itu adalah oksigen jiwa. Dan ketika Anda tidak berdoa, Anda berkata tanpa kata-kata, "Saya tidak membutuhkan Tuhan." Mungkin Anda berkata pada diri sendiri, "Saya berdoa semampu saya," atau "Tuhan tahu apa yang ada dalam hati saya." Namun Padre Pio mengajarkan kita bahwa doa itu seperti detak jantung kehidupan rohani. Tidak bisa sesekali menjaga jiwa tetap hidup. Periksa hidup Anda. Apakah saya menjalani hari-hari tanpa berdoa dengan ikhlas? Apakah aku berdoa hanya untuk kepentingan pribadi atau saat aku dalam kesulitan? Apakah rutinitas doaku yang hanya sekedar kata-kata dari bibirku saja tanpa hatiku benar-benar ikut serta? Jangan menunggu saat yang tepat untuk berdoa. Anda tidak memerlukan jam atau tempat khusus. Mulailah hari ini dengan percakapan sederhana dengan Tuhan. Doa yang tulus dan jujur mampu membuka kembali pintu surga yang telah lama tertutup. Dosa kelima, berpartisipasi dalam praktek ilmu gaib atau takhayul. Padre Pio sangat tegas dalam hal ini. Segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, berasal dari musuh. Dan saat ini, bahkan umat Katolik yang taat pun tergoda oleh kartu tarot, horoskop, pembersihan, jimat, atau ritual yang menjanjikan perlindungan atau kemakmuran. Sungguh menakjubkan melihat orang-orang yang menghadiri misa pada hari Minggu dan kemudian memeriksa ramalan bintang mereka pada hari Senin, atau yang mengenakan rosario di leher mereka bersama dengan jimat keberuntungan. Campuran ini secara rohani tidak mungkin terjadi. Berhati-hatilah saudara dan saudari. Semua itu adalah pintu terbuka bagi kejahatan. Tuhan tidak membagikan kemuliaannya kepada siapapun. Berkonsultasi dengan ilmu sihir atau menggunakan simbol pelindung berarti mengkhianati Tuhan yang hidup. Kitab Ulangan mengatakannya dengan tegas. Dalam Ulangan pasal 18 ayat 10-12. Di antara kamu tidak akan ditemukan seorang pun yang mempraktekkan tenung, meramal nasib, atau menafsirkan pertanda, atau tukang sihir, atau tukang ramal, dukun, atau ahli nujum, atau orang yang bertanya kepada orang mati, sebab barang siapa melakukan hal-hal itu, ia kekejian bagi Tuhan. Tidak ada pembersihan yang tidak bersalah, tidak ada perlindungan energi netral, tidak ada jimat yang cocok dengan iman. Entah Anda percaya pada Tuhan, atau Anda percaya pada kekuatan itu, tapi Anda tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Tanyakan pada diri Anda sekarang, apakah saya pernah menggunakan benda pembawa keberuntungan? Apakah saya sudah berkonsultasi dengan horoskop atau tabib? Apakah saya pernah berpartisipasi dalam ritual atau rantai tahayul? Jika Anda terjerumus ke dalam hal ini, Anda perlu mengaku dan kemudian mengambil tindakan nyata. Akui, bakar, pecahkan, buang. Jangan membawanya ke hari Paskah. Dosa keenam, hilangnya misa tanpa pembenaran. Pada Pekan Suci, gereja-gereja dipenuhi. Namun sepanjang tahun ini, berapa banyak orang yang mengaku Katolik, namun belum pernah menginjakkan kaki di gereja? Berapa banyak orang yang mengaku beriman, tetapi hidup seolah-olah Tuhan tidak pantas menerima 1 jam pun dalam seminggu? Padre Pio berkata, misa adalah matahari jiwa. Siapapun yang hidup tanpanya akan hidup dalam kegelapan. Setiap ekaristi yang Anda hadiri adalah sumber rahmat, perjumpaan nyata dengan Kristus,
pertahanan melawan kejahatan. Melewatkan misa pada hari Minggu adalah dosa berat, bukan karena Allah cemburu atau mengendalikan, namun karena itu adalah perintah sakral, landasan perjanjian kita dengannya. Menghadiri misa bukanlah suatu pilihan, itu adalah kebutuhan spiritual yang mendasar seperti bernapas. Dan jujur saja, berapa kali kita membuat alasan, saya lelah, saya harus bekerja, saya akan menonton misa di TV. Ini adalah alasan yang tidak akan kami berikan untuk aktivitas yang kurang penting. Periksa komitmen Anda. Apakah saya melewatkan misa karena malas atau karena alasan kenyamanan? Apakah saya membuat alasan yang tidak penting agar tidak pergi? Apakah saya menghadiri misa tetapi dengan hati yang kacau, memikirkan hal lain? Pekan suci ini, jangan sampai terlewatkan. Jangan membuat alasan. Berlarilah ke altar seolah-olah hidup Anda bergantung padanya, karena memang demikian. Padre Pio berkata, akan lebih mudah bagi dunia untuk bertahan hidup tanpa matahari dibandingkan tanpa misa kudus. Dosa ketujuh, mengkonsumsi konten asusila, nafsu visual dan digital. Padre Pio berkata dengan sedih, dosa kenajisan bagaikan asap yang menyesakkan jiwa. Dan saat ini, di era digital, asap telah menjadi api yang melahap seluruh keluarga. Pornografi, media sosial yang penuh dengan sensualitas, film-film yang membangkitkan hasrat yang tidak wajar. Inilah dosa-dosa yang mencemari jiwa dan merusak martabat orang-orang yang terlibat. Apa yang masuk melalui mata menandakan hati. Menonton konten tersebut bukanlah hal yang normal karena dunia ingin Anda mempercayainya. Hal ini tidak berbahaya. Ini adalah dosa besar yang memadamkan cahaya batin, meracuni hubungan, dan memperbudak Anda pada kecanduan yang tak terlihat. Banyak pria dan wanita yang hidup terikat pada gambar-gambar ini, terjebak dalam siklus rasa malu dan kambuh. Banyak orang akan memasuki pekan suci tanpa kekuatan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan ini. Namun Padre Pio menegaskan, tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Yang ada hanyalah dosa yang tidak ingin Anda akui. Jujurlah, pernahkah saya mencari konten yang tidak murni, bahkan karena penasaran? Apakah saya membenarkan kejatuhan saya dengan mengatakan, itu wajar? Apakah saya pernah menggunakan tubuh orang lain sebagai hiburan? Bebaskan dirimu. Akuilah tanpa keberatan, dan mulailah melihat dengan mata Kristus. Hatimu merindukan kemurnian yang tidak dapat dipuaskan oleh gambaran palsu apapun. Dosa ke-8, hidup dalam persatuan seksual di luar pernikahan. Saat ini, banyak orang hidup sebagai pasangan tanpa menikah di gereja. Banyak orang lain yang mempertahankan hubungan sesaat, dan dunia telah menormalisasikannya, namun Tuhan belum melakukannya. Padre Pio sangat jelas menyatakan, kemurnian adalah wewangian jiwa. Tanpanya, jiwa perlahan-lahan akan membusuk. Melakukan hubungan seksual di luar perkawinan sakramental adalah dosa berat. Tidak masalah jika Anda saling mencintai, apakah semua orang menyukainya, atau jika Anda berencana untuk menikah pada akhirnya. Di hadapan Tuhan, persatuan itu berada di luar rencana ilahinya. Karunia seksualitas bukanlah mainan, hak, atau ujian cinta. Itu adalah anugerah sakral dengan tujuan sakral dalam konteks sakral, pernikahan. Kita hidup dalam budaya yang mengolok-olok kesucian, mengolok-olok penantian, dan menganggap gairah sebagai hal yang tak tertahankan. Namun orang suci seperti Padre Pio mengingatkan kita, kebebasan sejati terletak pada penguasaan diri, bukan pada penyerahan diri pada setiap dorongan hati. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, apakah saya tinggal bersama seseorang tanpa menikah di gereja? Apakah saya pernah menjalin hubungan tanpa komitmen sakramental? Apakah saya membenarkan nafsu dengan alasan emosional? Kristus tidak mati demi alasan. Dia mati untuk memberimu kebebasan. Pilihlah hari ini untuk hidup dalam rahmat, meskipun jalannya sulit. Seperti yang dikatakan Padre Pio, jalan sempit menuju surga, jalan lebar dan nyaman menuju neraka. Dosa ke-9. Gagal mendidik anak dalam iman. Padre Pio berkata dengan tegas, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban orang tua atas jiwa anak-anak mereka. Dan banyak orang tua Katolik yang mendelegasikan iman mereka ke sekolah atau menguburkannya dalam kegiatan ekstrakurikuler. Tidak mengajari anak-anak berdoa, tidak berbicara tentang Tuhan di rumah,
tidak mengajak mereka menghadiri misa, ini adalah dosa-dosa besar karena tidak melakukan apa-apa. Karena anak-anak tidak hanya memerlukan makanan dan pendidikan, namun yang terpenting, pembinaan rohani. Apa gunanya seorang anak belajar matematika, bahasa Inggris, dan olahraga jika ia tidak belajar mengenal penciptanya? Apa gunanya mempersiapkan mereka untuk berkarir jika Anda tidak mempersiapkan mereka untuk kekekalan? Banyak orang tua berkata, saya membiarkan mereka memilih dengan bebas. Tapi itu sebuah kekeliruan. Tidak ada seorang pun yang dapat memilih apa yang tidak mereka ketahui. Seorang anak yang belum mengalami iman yang hidup di rumah akan jarang mencarinya sendiri. Renungkan dengan tulus. Apakah saya berdoa bersama anak-anak saya? Sudahkah saya mengajari mereka perintah, misa, pengakuan dosa? Apakah saya telah menjadi teladan atau skandal bagi mereka? Belum terlambat untuk memulai. Iman tidak diwariskan secara otomatis. Itu dipupuk hari demi hari dengan kesabaran, kelembutan, dan keteguhan. Seperti yang dikatakan Padre Pio, memberikan kehidupan jasmani kepada anak-anak Anda saja tidak cukup. Tugas Anda adalah memberi mereka kehidupan rohani juga. Dosa 10. Iri pada keberuntungan orang lain. Iri hati adalah racun yang paling diam dan salah satu dosa yang paling memecah belah komunitas, keluarga, dan persahabatan. Padre Pio berkata, iri hati adalah cerminan dari jiwa hampa yang belum menemukan nilainya di dalam Tuhan. Pernahkah Anda merasakan perih di dada ketika orang lain berhasil? Perasaan pahit ketika orang lain mendapat pengakuan? Dorongan untuk meremehkan pencapaian orang lain? Merayakan kebaikan orang lain merupakan tindakan kerendahan hati, namun banyak yang tidak sanggup menanggungnya. Mereka mengkritik orang-orang yang sejahtera, mengeluhkan kesialan dirinya dibandingkan orang lain, dan tanpa disadari mereka mengutuk diri sendiri dalam hati. Iri hati sangat berbahaya karena kita jarang mengakuinya. Kami lebih suka menyamarkannya sebagai keprihatinan, analisis kritis, atau bahkan keadilan. Tapi Tuhan melihat hati. Tanyakan pada diri Anda dengan berani. Apakah saya merasa kesal ketika seseorang berbuat baik? Apakah saya pernah menjelek-jelekan orang lain karena iri hati? Apakah saya selalu membandingkan hidup saya dengan hidup orang lain? Tuhan telah memberi Anda jalan Anda sendiri, karunia Anda sendiri, misi Anda sendiri. Jangan memelintirnya dengan terus-menerus melihat ke samping. Seperti yang diajarkan Padre Pio, bunga tidak bersaing dengan bunga di sebelahnya. Ia hanya mekar. Dosa 11. Suam-suam kuku dalam iman. Padre Pio berteriak dari ruang pengakuan dosa. Tuhan memuntahkan air suam-suam kuku, dan beliau mengatakannya dengan sedih, karena suam-suam kuku adalah penyakit kanker jiwa Katolik. Berdoa tanpa percaya, menghadiri misa di luar rutinitas, membela iman hanya pada saat yang tepat, tidak pernah berkomitmen penuh, hidup dengan satu kaki di dunia dan kaki lainnya di gereja. Inilah penyakit jiwa yang suam-suam kuku. Dan Yesus sangat jelas dalam Wahyu. Dalam Wahyu pasal 3, ayat 15 dan 16. Aku tahu perbuatanmu, kamu tidak dingin dan tidak panas. Sekiranya kamu dingin atau panas. Jadi karena kamu suam-suam kuku dan tidak panas atau dingin, aku akan mengeluarkan kamu dari mulutku. Sikap suam-suam kuku lebih berbahaya daripada dosa yang terang-terangan. Karena orang berdosa tahu bahwa mereka salah, tetapi orang yang suam-suam kuku menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa mereka baik-baik saja. Di pekan suci ini, periksalah suhu rohani Anda. Apakah aku menghayati imanku hanya dengan kata-kata? Apakah saya malu membela Kristus? Apakah saya Katolik hanya jika itu cocok untuk saya? Jangan hanya menjadi wajah lain di tengah kerumunan. Jadilah nyala api yang hidup di dunia yang beku, karena seperti yang diperingatkan Padre Pio, Anda akan menjadi api yang menerangi, atau Anda akan menjadi kayu bakar yang membakar. Dosa 12. Tidak mengaku selama bertahun-tahun. Dosa terakhir ini mencakup semua dosa lainnya, karena mereka yang tidak mengaku hidup, seolah-olah tidak ada yang merupakan dosa. Padre Pio menghabiskan 16 jam di ruang pengakuan dosa. Dia merasakan setiap pengakuan dosa sebagai sebuah pembebasan, setiap jiwa yang disucikan sebagai sebuah kemenangan. Dan dia berkata,
Tidak ada kemenangan yang lebih besar bagi iblis daripada membuat Anda percaya bahwa Anda tidak perlu mengaku. Setahun tanpa pengakuan dosa berarti hidup dalam kegelapan, membiarkan luka semakin membusuk hingga menjangkiti jiwa. Ia mati perlahan tanpa disadari. Pengakuan bukanlah sebuah hukuman, itu adalah pengobatan, pembebasan, awal yang baru. Ada yang berkata, saya mengaku langsung kepada Tuhan, namun mereka lupa bahwa Kristus sendirilah yang menetapkan sakramen ini. Saya mengaku langsung kepada Tuhan, namun mereka lupa bahwa Kristus sendirilah yang menetapkan sakramen ini. Dalam Yohanes pasal 20, ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, dosanya ditahan. Renungkan secara mendalam. Apakah sudah lebih dari setahun sejak saya mengaku? Apakah saya menyembunyikan dosa besar dalam pengakuan dosa? Apakah saya melakukan hal ini hanya karena kebiasaan, tanpa pertobatan sejati? Jangan menunggu lebih lama lagi. Jangan mengumpulkan lebih banyak kegelapan. Kristus sedang menunggu Anda di belakang ruang pengakuan dosa. Seperti yang dikatakan Padre Pio, Tuhan melupakan dosa-dosa Anda saat Anda mengakuinya. Menjelang pekan suci, kata-kata Padre Pio dan 12 dosa yang telah kita telusuri bagaikan panggilan yang menggema di lubuk hati, mengajak kita untuk berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan memeriksa keadaan jiwa kita dengan penuh keberanian. Ini bukan sekadar tentang mengikuti prosesi Jumat Agung atau menjalankan tradisi keluarga yang menghangatkan hati. Ini adalah undangan mendesak untuk mengubah batin kita agar mendekati salib Kristus dengan hati yang murni. Pelajaran-pelajaran ini bukanlah sesuatu yang abstrak. Mereka adalah cahaya yang menuntun langkah kita sehari-hari. Dari pagi yang sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga hingga malam yang tenang ketika kita merenung. Dosa pertama, menerima Ekaristi dalam keadaan dosa berat, mengingatkan kita bahwa kerendahan hati adalah fondasi pertumbuhan rohani. Dalam budaya Indonesia yang menghargai sopan santun dan harmoni, mengaku dosa membutuhkan keberanian luar biasa. Sebuah langkah yang bisa kita ambil dengan mencari sakramen rekonsiliasi sebelum Paskah. Dosa kedua, menyimpan dendam, menantang kita untuk menyembuhkan luka batin, seperti yang muncul dari pertengkaran keluarga atau kesalahpahaman dengan tetangga. Di Indonesia, di mana keluarga dan komunitas adalah jantungan kehidupan, memaafkan berarti merajut kembali ikatan yang putus. Kita bisa menerapkannya dengan menghubungi kerabat yang telah lama tak berbicara atau menawarkan senyuman damai saat arisan. Dosa ketiga, berbicara buruk tentang orang lain, menggugah kita di tengah dunia, di mana gosip bisa dengan mudah tersebar, baik di warung kopi maupun di grup WhatsApp. Memilih kata-kata yang membangun, bahkan dalam obrolan ringan, adalah tindakan kasih. Mengabaikan doa, dosa keempat, mengajak kita untuk menyisihkan waktu bagi Tuhan di tengah rutinitas. Doa singkat saat menjemur pakaian atau syukur sebelum tidur bisa menjadi jangkar jiwa. Dosa kelima, terlibat dalam takhayul, mengingatkan kita untuk menolak jimat atau ramalan yang menawarkan kepastian palsu dan mempercayakan diri pada pemeliharaan ilahi, sebuah nilai yang kuat dalam iman Katolik kita. Tidak menghadiri misa, dosa keenam, mengingatkan kita bahwa Ekaristi adalah pusat pekan kita. Momen untuk berkumpul sebagai komunitas di gereja desa atau katedral kota. Dosa ketujuh, mengonsumsi konten tak bermoral, mendorong kita untuk menjaga hati di era digital yang penuh godaan. Mematikan serial yang tidak pantas atau menghindari video sensasional adalah langkah kecil namun bermakna. Hidup dalam hubungan tidak sah, dosa kedelapan, menantang kita untuk menghormati kekudusan cinta. Sebuah komitmen suci di tengah masyarakat yang kadang meremehkan ikatan. Dosa kesembilan, mengabaikan pendidikan iman anak-anak, bergema di rumah-rumah kita, di mana iman diturunkan melalui doa bersama di meja makan, atau perjalanan ke gereja minggu. Mengajak anak-anak berdoa atau ke misa adalah menabur benih keabadian. Iri hati, dosa ke-10, mengundang kita untuk merayakan keberhasilan orang lain. Sebuah sikap kemurahan hati yang memperkuat komunitas kita alih-alih memecahnya.
Kehangatan iman yang setengah-setengah, dosa ke-11, mendorong kita untuk hidup beriman dengan semangat, mungkin dengan berbagi keyakinan saat ngobrol dengan tetangga atau membantu kegiatan gereja. Terakhir, tidak mengaku dosa, dosa kedua belas, mengingatkan kita bahwa pengakuan adalah pelukan ilahi yang selalu tersedia. Pelajaran ini bukan hanya untuk pekan suci, mereka adalah peta untuk hidup dengan kejujuran, kasih, dan harapan di kampung, kota, dan keluarga kita. Dalam budaya Indonesia, di mana iman bercampur dengan kebersamaan, doa bersama, dan silaturahmi yang hangat, Padre Pio memanggil kita untuk menjadi nyala api di dunia yang kadang lupa akan yang suci. Pekan suci ini, mari kita berkomitmen pada satu tindakan nyata. Pengakuan ascended to a specific action, a sincere confession, a forgiveness offered, a constant prayer. If this message has touched your heart, don't let it fade. Act now. Visit your parish, pray with your family, reconcile your soul. And if this video has inspired you, join this mission of faith. Give it a like to show your commitment, share it with someone who needs this call, and subscribe with the bell icon to stay connected with more soul-nourishing content. Leave a comment below. Perhaps I'm ready to confess, or a prayer intention, to uplift others on this journey. Your actions, big or small, can spark a light that spreads Christ's love further. May this Holy Week be your resurrection, a fresh start to live fully in God's grace.